Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan PLP kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri, Anissa Ibtihal dengan akhiran NIM 121. Saya Fani Nurisma dengan akhiran NIM 084. Saya Aurela Agatha dengan akhiran NIM 103. Saya Dela Putri Restanti dengan akhiran NIM 093. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Dipersilahkan. Baik, sebelum itu kami melakukan kegiatan PLP yang bertepat di Sekolah SMA Islam Sabilillah Malang. Pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari PLP ini merupakan tahapan dalam proses untuk membentuk guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan. Nah, mahasiswa ditugaskan mengimplementasi hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, disertai dengan tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen. Nah, sehubungan dengan PLP, mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok dibagi ke beberapa sekolah. Untuk menuntaskan kegiatan PLP, kelompok kami ditempatkan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Adapun rumusan masalah yang telah kami buat, yang pertama, bagaimana karakteristik peserta didik di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang kedua, ada bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang ketiga, ada bagaimana peraturan dan tata tertib di Sekolah Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang keempat, bagaimana kegiatan seremonial formal. Yang kelima, ada bagaimana kegiatan-kegiatan rutin yang berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMA Islam Sabilillah Malang. Yang keenam, ada bagaimana praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah tersebut. Yang ketujuh, ada seperti apakah silabus, program tahunan, program semester, dan modul ajar yang digunakan di SMA Islam Sabilillah Malang. Yang kedelapan, bagaimana penggunaan media dan peraga pembelajaran matematika di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Dan yang terakhir, bagaimana sistem evaluasi guru pada pembelajaran matematika di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Nah, selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik peserta didik di SMA tersebut. Selanjutnya ada mengetahui struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang ketiga ada mengetahui peraturan dan tata tertib. Yang keempat ada mengetahui kegiatan seremonial formal di SMA Islam Sabilillah Malang. Yang kelima ada mengetahui kegiatan rutin yang dilakukan di SMA Islam Sabilillah Malang. Yang keenam mengetahui praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Islam Sabilillah Malang. Yang ketujuh ada mengetahui silabus, program tahunan, program semester, dan modul ajar yang digunakan di SMA Islam Sabilillah Malang. Yang kedelapan ada mengetahui penggunaan media dan peraga pembelajaran matematika di SMA tersebut. Dan yang terakhir ada mengetahui sistem evaluasi guru pada pembelajaran matematika di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Kemudian ada pun manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama bagi mahasiswa. Manfaat dari bagi mahasiswa yaitu mendapatkan pemahaman, penghayatan, serta pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Yang kedua, ada mendapatkan pengalaman, penghayatan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, ada memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, ada memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di sekolah. Serta ada pun manfaat
bagi lembaga tempat PLP, yaitu SMA Islam Sabilillah Malang. Yang pertama ada menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara tempat PLP dengan program studi pendidikan matematika, Fakultas Kegurian, dan ilmu pendidikan Universitas Jember. Yang kedua ada memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon sarjana pendidikan yang berdedikasi dan profesional. Adapun rencana kegiatan yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada lokasi dan mekanisme tujuan. Nah, SMA Islam Sabilillah Malang ini beralamat di Jalan Terusan Piran H Atas nomor 135, Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, mekanisme kegiatan ini yaitu dilaksanakan dalam pengenalan laporan persekolahan atau PLP di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menentukan lokasi tujuan PLP. Nah, yang kedua ada menyusun proposal yang dikirimkan ke sekolah. Setelah itu, mengurus perizinan ke kampus dan sekolah. Yang keempat ada mengirimkan proposal dan surat izin PLP ke sekolah yang dituju. Yang kelima, menyusun rencana kerja tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama PLP dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Yang keenam ada melakukan kegiatan observasi dan wawancara di sekolah tersebut. Yang ketujuh ada menyusun laporan akhir untuk diserahkan kepada dosen pembimbing. Setelah itu dilanjut ke pembahasan. Untuk rundown kegiatan observasi di SMA Islam Sabilillah Malang, yaitu yang pertama pada pukul 8 sampai pukul 8.30, kami tiba di sekolah dan mendapat sambutan yang baik dari pihak sekolah. Kemudian terdapat pengisi acara, yaitu siswa yang berprestasi, di mana pada saat itu kami disambut dengan sebuah penampilan puisi serta ada pembawaan musik oleh siswa berprestasi. Yang kedua ada pada pukul 8.30 sampai 9.30, yaitu pengenalan identitas sekolah, di mana pada kegiatan tersebut diisi oleh wakil kepala sekolah dan bidang kesiswaan. Yang ketiga, pada pukul 9.30 sampai 10.30, kegiatannya yaitu pemberian materi yang diisi oleh kepala sekolah SMA Islam Sabilillah Malang. Yang keempat, pada pukul 10.30 sampai 11.15, yaitu observasi lingkungan sekolah, di mana kami diajak untuk berkeliling melihat bagaimana lingkungan dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Pada kegiatan tersebut, kami dipandu oleh wakil kesiswaan dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada profil sekolah. SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dengan sistem pesantren hadir di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan zaman sebagai sekolah Islam berbasis karakter dan pesantren. Memberikan layanan pendidikan Islam melalui program pendidikan karakter sebagai fondasi utama untuk menghasilkan peserta didik yang berkomitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Boarding school sistem pesantren hadir melalui Ma'had Sabilillah Malang yang terintegrasi untuk mewadahi penguatan kematangan spiritual sebagai penyeimbang wawasan ilmu pengetahuan dan soft skill untuk menjadi bekal dalam mencetak pemimpin peradaban dunia. Next. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian yang ada di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School? Nah, karena di SMA Islam Sabilillah Malang ini menerapkan sistem boarding school, penilaian pembelajarannya adalah hasil akumulasi dari penilaian di sekolah dengan nilai yang didapat di Ma'had. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk selalu rajin dan disiplin saat berada di sekolah maupun saat berada di Ma'had. Kemudian, fasilitas penunjang di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini
ada laboratorium Al-Quran, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium komputer, dan laboratorium ilmu pengetahuan sosial. Akan tetapi, sayangnya SMA Islam Sabilillah belum mempunyai laboratorium matematika sebagai fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada solusi atas kendala dalam pengimplementasian tata tertib. Yang pertama, selalu ada monitoring dari sekolah, tim tata tertib, dan bimbingan konseling. Yang kedua, melanggar dengan peringatan pertama, yaitu ditegur. Jika diulang lagi, peringatan kedua yaitu masuk catatan. Jika terulang sampai 3 kali, peringatan ketiga yaitu mengurangi poin. Yang ketiga, jika melakukan pelanggaran ringan lainnya di sekolah, peserta didik akan diskorsing. Kemudian yang terakhir, untuk pelanggaran berat seperti narkoba, pornografi, dan lain-lain akan dikembalikan ke orang tuanya. Selanjutnya ada karakter siswa di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang pertama, religius. Di SMA Islam Sabilillah Malang, siswa selalu memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Doa selalu dipimpin oleh ketua kelas. Seluruh siswa SMA Islam Sabilillah beragama Islam, tetapi mereka saling menjaga kerukunan dan saling menghargai seluruh peserta didik beragama Islam dan selalu sholat berjamaah di masjid setiap waktunya. Yang kedua ada kedisiplinan. Siswa di SMA Islam Sabilillah melaksanakan segala kegiatan dengan tepat waktu. Sistem sekolah berbasis boarding school sehingga kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu. Sebagian besar siswa mematuhi aturan, tetapi jika ada yang tidak mematuhi akan diberi sanksi. Siswa mengikuti pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal setiap kelasnya. Terdapat 2 tugas yang diberikan, yaitu tugas mandiri dan tugas individu. Next. Selanjutnya ada tanggung jawab. Siswa di SMA Islam Sabilillah Malang ini memiliki sifat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekolah, namun tidak hanya dengan lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan ma'had. Karena segala sesuatu yang ada di SMA Islam Sabilillah Malang ada SOP-nya. Menjaga kebersihan juga merupakan salah satu SOP yang jika tidak dikerjakan akan mendapat sanksi. Kemudian yang keempat ada kejujuran. Siswa di SMA Islam Sabilillah Malang mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Siswa selalu berperilaku jujur dalam setiap perilaku dan perkataannya. Jika ketahuan tidak jujur akan mendapat sanksi, yaitu dikurangi kebahagiaannya. Kemudian yang kelima ada kepedulian. Siswa di SMA Islam Sabilillah Malang saling membantu teman yang kesulitan belajar. Ada sesi diskusi di mana siswa saling bertukar pengetahuan di SMA Islam Sabilillah. Ada program pendidikan, salah satunya membantu guru ketika dibutuhkan. Next. Kemudian ada cinta tanah air. Siswa SMA Islam Sabilillah Malang harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar kepada guru dan teman ketika tidak ada sesi menggunakan bahasa asing. Siswa melaksanakan upacara bendera secara rutin, baik upacara setiap hari Senin ataupun kegiatan peringatan hari-hari tertentu. Siswa juga mempelajari budaya yang ada di Indonesia dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada seperti pencaksilat, tari, albenjari, dan lain-lain. Selanjutnya ada kemandirian. Siswa di SMA Islam Sabilillah Malang diberi kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakatnya. Tetapi ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti peserta didik, yaitu ekstrakurikuler paskibra dan pramuka. Siswa harus mengerjakan tugas individu secara mandiri. Selanjutnya ada kerja keras. Siswa dapat mencari sumber belajar melalui perpustakaan ataupun internet. Namun, dengan batas waktu penggunaan ponsel dan juga laptop, peserta didik yang akan mengikuti lomba harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dengan diberi pendamping khusus untuk persiapannya. Selanjutnya ada kesopanan. SMA Islam Sabilillah mempunyai program pendidikan, salah satunya adalah pendidikan karakter, di mana peserta didik harus bersikap sopan kepada setiap guru dan semua staf yang ada di sana. Bersikap sopan kepada semua siswa dan sopan kepada seluruh warga sekolah
dan warga Mahat. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja sekolah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk struktur organisasi dan tata kerja sekolah di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, di sana sudah memiliki struktur organisasi, visi misi, program kerja, serta pembagian tugas dan tanggung jawab di sekolah, di setiap bidangnya. Ada yang bertanggung jawab terhadap kurikulum sekolah, sarana prasarana, hubungan masyarakat, keuangan, dan lain-lain. Pimpinan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dipimpin oleh seorang kepala yayasan yang didampingi oleh beberapa wakil yang mengatur bidang akademik dan kesiswaan, kemudian wakil di bidang sarana prasarana dan kepegawaian, serta wakil di bidang peningkatan peran serta masyarakat. Segala hal yang dilakukan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School diatur dan disesuaikan dengan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku. Selanjutnya, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada kegiatan rutin. 1. Di SMA Islam Sabilillah Malang menerapkan perilaku sopan santun di lingkungan sekolah. Ada program pendidikan karakter yang mengharuskan peserta didik berperilaku sopan santun di lingkungan sekolah dan di lingkungan ma'had. 2. Membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Melaksanakan kegiatan keagamaan setiap minggu. 4. Melakukan kegiatan yang mencerminkan cinta tanah air seperti melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. 5. Mengikuti pelaksanaan pengembangan potensi. Dalam hal ini, di SMA Islam Sabilillah sudah menyiapkan ruang pengembangan untuk siswa berprestasi agar bisa mengembangkan potensinya. Selanjutnya ada kegiatan spontan. Yang pertama, siswa SMA Islam Sabilillah sudah menerapkan membuang sampah pada tempatnya. Hal itu dapat dilihat dari sekolah yang sangat bersih dan terdapat banyak tempat sampah, sehingga mempermudah untuk membuang sampah. Yang kedua, menjaga dan merawat fasilitas serta lingkungan yang ada di sekolah. 3. Peserta didik mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru. Keempat, peserta didik dengan sopan meminta izin ketika hendak keluar atau masuk kelas atau ruangan. 5. Saling bertegur sapa antar warga sekolah ketika berpapasan di dalam atau di luar kelas. Yang keenam, menghargai pendapat orang lain dan membantu orang lain ketika sedang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, kegiatan terprogram. Ada beberapa kegiatan terprogram yang dilakukan di SMA Islam Sabilillah. Yang pertama ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini dilakukan pada saat tahun ajaran baru, sama seperti sekolah lain di SMA Sabilillah juga ada program tersebut untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Yang kedua, ada kegiatan untuk memperingati Hari Besar Nasional. Dikutip dari Instagram resmi SMA Islam Sabilillah, mereka telah melaksanakan beberapa upacara. Salah satunya ada upacara gabungan antara SMA Islam Sabilillah dan SMP Islam Sabilillah untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Batik Nasional. Ketiga, ada kegiatan ujian sekolah dan AKM. Nah, di SMA Islam Sabilillah ada ujian akhir semester dan AKM untuk peserta didik kelas 11. Yang keempat, ada kegiatan penilaian tengah semester, akhir semester, dan kenaikan kelas. Penilaian tengah semester itu dilaksanakan setiap tengah semester. Penilaian akhir semester dilaksanakan setiap akhir semester. Dan ujian kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir semester genap. Kelima, ada kegiatan kelulusan. Jadi di SMA Islam Sabilillah juga melaksanakan kegiatan kelulusan setiap tahunnya. Selanjutnya, ada kegiatan keteladanan. Di SMA Islam Sabilillah sudah menerapkan kegiatan keteladanan bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik berpakaian rapi dan sopan. Di SMA Islam Sabilillah sudah diterapkan program pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan karakter, di mana peserta didik harus berpakaian rapi dan sopan harus berpakaian rapi dan sopan. Kemudian yang kedua,
Datang dan pulang tepat waktu. Jadwal datang dan pulang peserta didik sudah terjadwal, dan selalu ada kegiatan lagi setelah pulang sekolah, sehingga peserta didik selalu datang dan pulang tepat waktu. Ketiga, memakai seragam sesuai jadwal. Sama seperti sekolah lain, di SMA Islam Sabilillah juga memiliki jadwal untuk penggunaan seragam, dan seluruh peserta didik sudah mematuhi hal tersebut. Keempat, memakai atribut lengkap. Kelengkapan atribut juga merupakan SOP yang harus digunakan saat di sekolah. Jika tidak menggunakan, maka akan mendapatkan sanksi. Yang kelima, membiasakan berbahasa Indonesia yang baik. Di SMA Islam Sabilillah ada sesi menggunakan bahasa asing. Jadi jika tidak sedang dalam sesi tersebut, maka peserta didik harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada guru dan teman-teman. Selanjutnya, ada peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang pertama, siswa hadir di sekolah sesuai peraturan. Kedua, siswa yang hendak meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus mendapat izin guru piket dan wali kelas. Yang ketiga, siswa wajib menyerahkan surat keterangan dokter apabila tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 3 hari. Siswa dinyatakan alfa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Selanjutnya, terdapat aturan terkait saksi ketidakhadiran siswa. Kemudian, ketentuan penggunaan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan atau SOP. Kemudian, siswa dilarang membawa atau mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Siswa dilarang membawa atau menghisap rokok di lingkungan sekolah, dan bagi siswa laki-laki dilarang mengenakan kalung, cincin, gelang, dan anting. Selanjutnya, bagi siswa laki-laki, rambut tidak boleh terlalu panjang dan diberi warna atau cat rambut. Untuk perempuan, dilarang mengenakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian, siswa perempuan juga tidak boleh mewarnai rambut atau mengecat rambut. Siswa juga dilarang melakukan kekerasan, pembulian, ancaman, dan tindak kriminal lainnya di dalam dan di luar sekolah. Siswa dilarang membawa senjata tajam. Kemudian siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi dari sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SMA Islam Sabilillah Malang terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Banyak ekstrakurikuler dari bidang olahraga maupun bidang seni. Untuk kokurikuler lebih ditekankan pada pembinaan siswa yang ditunjuk sebagai delegasi untuk mengikuti lomba. Setiap siswa mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Adanya SOP dan tata tertib kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana pendukung kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, struktur organisasi ekstrakurikuler. Nah, untuk intrakurikulernya, tes sumatif tengah semester disebut ujian tengah semester UTS di SMA Islam Sabilillah Malang. Tes sumatif akhir semester disebut ujian semester atau US di SMA Islam Sabilillah Malang. Dan kokurikuler itu ada bimbingan olimpiade, bimbingan ujian kelulusan, pembinaan tugas di rumah, dan study tour atau kunjungan wisata. Nah, untuk ekstrakurikulernya di SMA Islam Sabilillah Malang itu ada pramuka, PMR, pencaksilat, futsal, bola voli, bola basket, tenis meja, bulu tangkis, tari, paduan suara, drum band, lukis, robotika, banjari, teater, kir, paskibra, OSIS, MPK, rohis, karate, atletik, renang, sinematografi, desain poster, jurnalistik, angklung, biola, drum, gamelan, gitar, keyboard, dan catur. Untuk yang selanjutnya ada kegiatan seremonial formal. Itu di SMA Islam Sabilillah ada upacara bendera setiap hari Senin, upacara peringatan Hari Besar Nasional,
sarana pelaksanaan upacara, kelengkapan pejabat upacara, kelengkapan petugas upacara, kelengkapan susunan upacara, mengadakan rapat dewan, mengadakan rapat lepas pisah, mengadakan rapat bersama guru-guru besar wali murid, mengadakan rapat kenaikan kelas, mengadakan lepas pisah, mengadakan kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, dan mengadakan rapat komite sekolah. Nah, selanjutnya kesimpulan. Program PLP adalah salah satu program wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana serta menuntaskan tugasnya. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa diharapkan untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk bersikap profesional sebagai calon guru. Mahasiswa juga diharuskan untuk melakukan observasi terhadap sekolah secara keseluruhan, mulai dari organisasi dan budaya sekolah hingga tingkat pendidikan siswa. Para mahasiswa telah melakukan observasi tentang kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah selama kegiatan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, dalam hal peraturan dan tata tertib sekolah, setiap sekolah pasti memiliki peraturan dan tata tertib sendiri yang berlaku untuk siswa dan guru. Di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, kami menemukan bahwa sekolah telah menetapkan beberapa poin peraturan. Ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki aturan yang membantu siswa menjadi lebih baik dan berperilaku positif. Selain itu, sebagai siswa, kita harus mengetahui tentang aturan dan tata tertib ini karena kita juga pernah menjadi siswa sebelumnya. Kegiatan pengamatan telah dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan dari pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP ini memberikan pengalaman pembelajaran yang luar biasa bagi kami, mahasiswa calon guru sebagai pembelajaran di masa depan. Nah, untuk saran, untuk program PLP merupakan sebuah langkah awal bagaimana mahasiswa dapat memahami, mengobservasi lapangan persekolahan. Mahasiswa mendapat pengalaman untuk beradaptasi dengan lingkungan persekolahan. Kami menyadari penulisan laporan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kami menerima saran dan kritik di kemudian hari. Baik, mungkin cukup presentasi laporan pengenalan lapangan persekolahan dari kelompok kami di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.